tadi kita sudah menonton video part satunya nih. Kita kali ini masuk ke video part 2. Nah teman-teman, kira-kira di part 2 ini kita mau bahas apa ya Najwa ya? Bahas apa ya Kak? Najwa bisa Penasaran gak nih Sobat Skot? Penasaran dong pastinya. Oke, kita akan bahas kenapa sih harus UKM Pramuka? Ini jawaban jujurnya. Wow, inilah jawaban sejujurnya nih. Kenapa kita harus memilih UKM Pramuka. Nah, Sobat Skot yang ada di rumah, kali ini, di video kali ini, di part 2 ini ya, kita kedatangan narasumber yang tidak kalah luar biasa dari narasumber yang sebelumnya. Penasaran Kak saya Kak? Wow, kira-kira siapa ya Najwa ya? Sobat Skot penasaran gak nih? Nah, teman-teman, di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang tentunya sangat memiliki pengaruh nih di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Sobat Skot yang ada di rumah wajib kenal sama kakak-kakak ini. Oke, kita sambut kakak-kakak kita kali ini. Selamat siang kakak-kakak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa. Wow, ini kakaknya sama ekstra. Wow, sangat excited sekali ya Najwa Iya. ya. Karena kita akan membahas mengenai kenapa sih harus UKM Pramuka. Nah, karena teman-teman ini harus kenal nih sama kakak yang ada di sini, bisa kenalan terlebih dahulu nih. Mulai dari kakak yang mana nih Najwa ya? Aku pengennya sih kakak yang cantik itu. Bisa dimulai dari kakak cantik ini, silakan kakak. Halo Sobat Skot, perkenalkan nama saya Wailiatul Akmalia, biasa dipanggil Ella. Halo Kak Ella. Hai. Bisa selanjutnya kakak yang cowok. Oke, terima kasih Kak Novi dan juga Kak Najwa. Halo Sobat Skot, perkenalkan nama saya Gilang Bekti, biasa dipanggil Gilang. Halo Kak Gilang. Wah, nah teman-teman nih, kalian perlu tahu nih, Kak Ella dan Kak Gilang ini yang memiliki peran yang luar biasa di UKM Pramuka. Bisa disebutkan nih Kak, jabatannya di UKM Pramuka tuh apa sih? Mulai dari Kak Gilang nih. Oke, terima kasih Kak Novi. Jabatanku di UKM Pramuka kebetulan sebagai seorang pemangku adat. Wow, keren ya, Kak, ya. Adat ya. Kalau Kak Ella sendiri nih? Oke, kalau saya sendiri adalah sebagai Ketua Dewan Ambalan Putri dan juga Ketua UKM Pramuka. Ini juga gak kalah keren sih Kak. Keren banget nih ya Kak Ella dan Kak Gilang. Nah, Kak Ella dan Kak Gilang dengan jabatannya seperti ini pasti memiliki wawasan yang tentunya lebih luas nih. Nah, mau tanya nih Kak Ella dan Kak Gilang, kenapa sih kita, terutama adik-adik nih yang Sobat calon Skot, ya, mahasiswa baru ya, Poltekkes Kemenkes Semarang, kenapa sih kita harus memilih UKM Pramuka? Mulai dari siapa dulu nih Najwa ya? Dari yang Kak Gilang dulu aja Oke, sih. boleh sekali. Kenapa Oke. kita harus memilih UKM Pramuka nih Kak Gilang? Oke, kenapa harus UKM Pramuka? Yang pertama udah pasti UKM Pramuka ini banyak banget manfaatnya Kak. Itu Betul. impact yang aku rasakan untuk mengikuti selama UKM Pramuka. Karena berdasarkan pengalaman aku baik dari SD, SMP, SMA hingga saat ini, berarti dari tingkat siaga, penggalang, yaitu penegak, itu banyak banget pengalaman-pengalaman dan juga tentunya manfaat-manfaat yang aku rasakan Kak, baik dari soft skill dan juga hard skill Kak, seperti itu. Berarti dari kecil-kecil ya kak sampai besar. Dari pengalamannya ada dari SD, tingkat iya sampai sampai perguruan Wah, tinggi. keren, Betul keren, sekali. keren. Nah nih kalau Kak Ella sendiri nih pengalamannya, kenapa sih kita harus memilih UKM Pramuka? Oke, kenapa sih harus memilih UKM Pramuka? Dari saya sendiri, saya juga sama seperti Kak Gilang dari SD sampai dengan perguruan wow, tinggi. keren-keren juga ya Kak ini. Mengikuti UKM Pramuka nih, karena menurut saya yang pertama itu bisa melatih namanya kepemimpinan. Bagaimana sih cara kita memimpin orang lain dan juga diri kita paling penting. Yang kedua manajemen diri, manajemen emosi, waktu. Dan juga di UKM Pramuka sendiri karena lambangnya itu adalah tunas. Betul Nah, sekali. tunas itu dia bisa hidup di mana saja. Nah, Sama halnya dengan kita, Iya. anak-anak Pramuka Oke, seperti oke, itu. oke. Wah, dalam sekali ya filosofi dari tunas Iya, kalau betul. apa. Kira-kira teman-teman bisa menyebutkan kembali apa sih filosofi tunas kelapa yang tadi sudah disebutkan Kak Ella? Nanti sebutin ya di kolom komentar ya. Oke. Nah, ini nih.
Kak Gilang dan Kak Ella ini denger-denger itu mengikuti Double Ormawa atau organisasi mahasiswa. Nah, kira-kira organisasi mahasiswa apa aja sih yang diikuti Kak Ella dan Kak Gilang? Mulai dari Kak Gilang terlebih dahulu. Oke, aku lagi nih. Iya. Oke, yang pertama aku kebetulan juga bergabung dalam himpunan mahasiswa di jurusan kesehatan gigi seperti itu, Kak. Dan saat ini menjabat sebagai apa nih? Saat Kak Gilang? ini menjabat sebagai gubernur himpunan mahasiswa. Wow. Gubernur Keren mahasiswa. sih, Kak. nih. Ini pasti orang sibuk-sibuk semua nih, Iya, berdua-berdua Masya Allah. nih. Tapi mereka mau mengatur waktu ya. Iya, betul. Maksudnya bisa datang meluangkan waktu untuk mengisi podcast pada kali ini nih. Betul, Kak. Nah, kalau Kak Ella sendiri nih mengikuti organisasi apa lagi selain UKM Pramuka? Oke, sebelumnya izin menjelaskan dulu ya terkait dengan organisasi mahasiswa kepada sahabat sekolah. Boleh sekali. Oke, organisasi mahasiswa itu adalah wadah untuk menampung minat bakat kita ataupun bagaimana sih kita mau berkembang. Nah, itu ada wadah namanya organisasi mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa itu nantinya ada beberapa ormawa-ormawa seperti Hima, Dema, UKM, KKM, BEM, dan juga DPM. Kebetulan saya sendiri itu bergabung di dua ormawa, UKM Pramuka dan juga Dewan Mahasiswa jurusan Kebidanan. Wah, dan saat ini menjabat sebagai apa nih Kak Ella nih? Kalau saya sendiri di Dewan Mahasiswa jurusan Kebidanan sebagai Komisi 3. Wah, Komisi 3 nih teman-teman. Sibuk Jadi semua ya, Kak, ini, betul, Kak. betul sekali. Nah, bagi sobat Skolt yang ada di rumah mungkin belum tahu Komisi 3, nanti join ya di Dema seperti itu ya. Nanti ada pembagian komisi ya. Biasanya 1, 2 sama Komisi 3 seperti itu. Oke, Kak Ella dan Kak Gilang nih. Tadi kita sudah menyebutkan kenapa kita harus memilih UKM Pramuka. Nah, tentunya di dalamnya tuh pasti seru. Iya, Kak. Nah, di dalam UKM Pramuka nih Najwa ya pasti kan ada banyak sekali Kegiatan kegiatan-kegiatan ya. Apa ya, Kak, kegiatannya itu? Nah, itu kita mau tahu nih apa sih kegiatan-kegiatan di UKM Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang. Oke, kegiatan UKM Pramuka nih ya, itu banyak sekali. Mungkin dari divisi Medinfo, divisi kami itu bisa diedit nih ya. Editor diedit ya, di sana, di sini. Di sini. Semuanya diedit ya. Atau kalau tidak nanti bisa cek Instagram. Ya, seperti ini itu. Instagramnya di sini ya, Medinfo. Nah, betul sekali. Nah, selain itu, UKM Pramuka itu juga nantinya itu bisa berkecimpung di DKC dan juga DKR, dan juga kita tuh bisa berkolaborasi dengan kampus 2 sampai dengan 9. Jadi itu kita Wow. bisa kenal antar kampus seperti Betul itu. sekali. Disclaimer ya teman-teman bahwasanya Poltekkes Kemenkes Semarang itu memiliki 9 kampus. Banyak ya, Kak, ya. Banyak sekali. Jadi Teman kita juga banyak-banyak pastinya. sekali. Jadi kita bisa traveling nih ke kampus dari kampus 2 sampai kampus 9 seperti itu ya. Oke kakak, tadi kan Kak Ella sudah menyebutkan ada istilah DKR sama DKC nih. Kira-kira biar teman-teman sobat Skot yang ada di rumah tahu nih apa Penasaran itu ya, Kak? DKC sama DKR. Kakak bisa jelasin nih ke teman-teman. Oke, terima kasih Kak Nafi atas pertanyaannya. Jadi untuk DKC dan DKR itu adalah merupakan Dewan Kerja Kak. Yang membedakan apa sih? Yang pertama adalah ranting dan juga cabang. Nah, untuk ranting ini berada di wilayah kecamatan-kecamatan. Untuk yang cabang ini untuk di wilayah kabupaten ataupun kota. Tapi ada juga namanya DKDK. Nah, untuk DKD ini berada di tingkat provinsi atau daerah seperti itu. Lalu ada juga tingkat nasional seperti itu Kak. Oh iya, kalau nasional berarti DKN. Betul ya. Oke nih. Nih teman-teman ilmu baru jangan lupa dicatat atau enggak dihafalin nih biar tahu istilah-istilahnya ya. Nah, ini nih. Najwa, kali ini ada sesuatu yang sangat menarik Menarik pada banget, video kali ini ya Najwa. Kira-kira Iya. apa Najwa? Apa ya? Penasaran nggak kakaknya? Apa tuh, Kak? Aduh, penasaran nih. Oke. This or that. Pilih kegiatan indoor atau outdoor nih, Kak? 1, 2, 3. Outdoor. Wow, sama ya, Kak? Iya. Kenapa nih? Pilih outdoor. Oke, mungkin dari saya ya. Oke. Dan untuk menjawab kenapa harus outdoor. Karena menurut saya itu kalau outdoor itu lebih menantang gitu loh. Dan kita tuh lebih dekat dengan alam.
kita lebih leluasa nih kalau di betul outdoor sekali. seperti itu. Kalau dari saya sendiri. Bisa explore Iya, kemana-mana ya betul. Kak. Dari POV-nya Kak Gilang nih. Seperti yang disampaikan Kak Ella tadi, bahwa saya lebih dekat dengan alam sesuai dengan dasar dharma kita, Kak. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Seperti Yo, itu. sobat Scott yang ada di rumah, hafal nggak ini dasar dharma ya? Dasar Kak? dharma, Iya, iya. Kak. Nah, lanjut nih Najwa. Oke, lanjut ya Kak. Oke. Yang kedua, pilih jadi peserta atau panitia nih Kak. 1, 2, 3. Panitia. Wah, ini beda Ini nih, Kak. beda-beda ya, Kak. Mulai dari Kak Gilang dulu nih, kenapa milih peserta ya tadi ya Kak ya? Oke, kenapa jadi peserta? Kebetulan seperti yang aku jelaskan tadi, Kak, bahwa saya kan ikut pramuka dari SD ya. Nah, aku dari SD itu sering banget ikut kegiatan perlombaan-perlombaan, Kak, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi peserta, terus daftar bersama tim tuh, bersama anggota, rasanya kayak ada sesuatu yang diperjuangkan gitu, Kak. Jadi kayak ingin meraih sesuatu yang bisa diberikan kepada pramuka itu sendiri. Jiwa seperti itu. kompetitifnya Iya. tinggi ya, betul sekali. Oke. Ini dari Kak Ella kenapa nih pilih jadi panitia? Oke, kenapa sih milih panitia? Menurut dari saya sendiri itu karena kalau panitia itu kita akan belajar bagaimana sih memanajemen teman-teman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah itu yang kedua itu bagaimana sih kita harus disiplin waktu supaya acara itu tidak molor seperti dasar dharma ke-8. Apa itu dasar dharma? Apa ya Kak ini ke dasar dharma ke-8? Disiplin, berani, dan juga setia. Wah. Seperti itu. Lanjutin Najwa. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya Kak. Pilih kedisiplinan atau kekompakan nih Kak. 1, 2, 3. Kekompakan. Wow, ini beda-beda ya Kak. Iya, kira-kira apa ya alasannya ya Najwa? Iya. Dari Kak Ella dulu. Oke, kekompakan. Karena ini kita kan kuliah di Poltekkes nih, kesehatan. Nah, kita itu kalau misalnya besok di dunia kerja kita butuh namanya kolaborasi antar tim. Nah, kita harus melatih tuh kekompakan. Nah, kita join di UKM Pramuka akan melatih namanya kekompakan untuk persiapan di dunia kerja seperti Oke. itu. kenapa nih Kak Gilang milih kedisiplinan? Karena yang dijelaskan tadi oleh Kak Ella itu sebenarnya banyak benar yang mengenai kekompakan, tapi untuk mencapai tingkat kekompakan yang seperti yang dimaksud Kak Ella perlu adanya kedisiplinan. Kalau dari diri sendiri kita nggak disiplin, Kak, itu akan sulit. Kenapa? Kalau misalnya kita kompak, tapi dari diri kita nggak disiplin kompaknya dalam hal yang negatif, nah itu gimana, Kak? Oh iya, Betul nggak? betul. Ya kan, nah seperti itu. Jadi penting untuk disiplin diri dulu sebelum menuju ke kompakan. Kompakan. Oke. Oke. Jawabannya sangatlah bagus-bagus Iya, ya Kak. betul sekali nih Najwa. Ini berarti game yang terakhir nih Najwa. Iya, ini udah last terakhir nih Oke. gamenya. Nah, ini yang terakhir ya. Ini aku juga mau ngasih pertanyaan terakhir nih buat Kak Gilang dan Kak Ella. Kira-kira selama Kak Ella dan Kak Gilang mengikuti pramuka, terutama di UKM Pramuka, apa sih tantangannya? Mulai dari Kak Gilang terlebih dahulu. Iya. Oke, tantangannya untuk saat ini mungkin berdasarkan pengalaman aku, banyak orang-orang itu yang nggak suka pramuka karena pengalaman yang buruk, Kak. Oh iya, Jadi betul buat sekali. teman-teman mahasiswa yang ingin gabung ke UKM Pramuka, kami akan memastikan bahwa pengalaman-pengalaman buruk itu tidak akan terjadi di sini. Wah, Seperti itu. ini udah dijamin nih sama Mas Dijamin ya, Kak. Lanjut nih ke Kak Ella. Oke, tantangan seperti yang Kak Gilang. Berarti kita harus merubah stigma dari teman-teman terkait Betul dengan sekali. UKM Pramuka. Selanjutnya kalau untuk tantangan itu tergantung dari setiap individunya seperti apa. Kalau individu tersebut bisa namanya memanajemen waktu, manajemen emosi, nantinya tantangan itu akan terhempas. Iya, Wow, betul hempas gak tuh, sekali. Kak? Apalagi dijalani dengan bahagia dan penuh sukacita. Iya, ya. betul Iya, sekali. iya. Karena kita di UKM Pramuka itu lebih ke enjoy karena kita merasakan namanya kekeluargaan. Wow, sekali. Iya, Kak. kekeluargaan erat ya Kak ya. Iya, betul. Nah, teman-teman, kira-kira dari cerita Kak Ella sama Gilang, kira-kira seru nggak sih menurut teman-teman? Seru Menurut Kak banget. Juan seru nggak? Banget Kak, kita tuh bisa kayak tahu UKM Pramuka itu apa Kak. Betul sekali, apalagi di dalamnya banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Nah nih Kak Ella sama Gilang, sebelum kita menutup video part 2 ini nih, sebelumnya aku mau minta Kak Ella sama Gilang kasih nih motivasi buat Sobat Sobat Scott Scott yang ada di rumah. Bisa dikasih nih mulai dari Kak Ella.
Oke, untuk pesan nih buat Sobat Scott, yang pertama itu adalah ayo kita join di organisasi. Karena organisasi itu ternyata seseru itu loh. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari yang tadi sudah kita jelaskan. Dan juga nantinya kita berlatih bagaimana sih cara memecahkan masalah yang nantinya di kedepannya kita butuh nih. Karena ibaratnya kita di organisasi udah memecahkan masalah, nantinya kita terbiasa untuk memecahkan masalah. Betul sekali. Oke nih Kak Gilang, tadi sudah disebutkan dari Kak Ella motivasi nih buat teman-teman Sobat Sobat Squad yang ada Squad. di rumah. Nah, kalau dari Kak Gilang sendiri nih, bagaimana motivasinya? Oke, terima kasih Kak Novi. Jadi untuk teman-teman Sobat Scott yang tertarik gabung ke UKM Pramuka, jadi untuk motivasi dariku adalah Pramuka itu adalah tempat yang keren untuk kita belajar sambil melakukan learning by doing, yang dimana menjadi wadah yang sangat sempurna tentunya untuk menjadi keren, mandiri, dan juga berdampak positif secara nyata untuk diri kita dan juga sekitar. Seperti itu, Kak. Waduh, Kata-katanya tanya sangat dong. motivasi ya, Kak. Tadi salvo banget learning by doing. Oke teman-teman, nah tadi kita sudah seru-seruan nih bersama kakak-kakak luar biasa kita pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Kak Ella dan Kak Gilang. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali ya Iya. Kak Novi dan Kak Najwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Gilang dan Kak Ella bermanfaat nih bagi kita semua, Amin. terutama bagi Sobat Scott yang ada di rumah ya. Betul kan Iya, Najwa? betul. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah melalui di part 2 ini, dan kita akan lanjut ke part 3. Sebelum itu kami pamit undur diri. Terima kasih. See you.